Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Salim. Saya hari ini aktif sebagai Ketua Umum Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila. Jadi sebuah serikat yang berada di bawah daripada Ormas Pemuda Pancasila. Bahwa sebelumnya kita konsen di beberapa isu pekerja migran atau yang saya singkat dengan nama PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ada yang tahu PMI? Pekerja Migran Indonesia, ada yang tahu? Nggak tahu. Pekerja migran itu orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Ya, untuk sektor manapun, baik itu sektor domestik, sektor manufaktur, maupun sektor yang lainnya, baik darat, laut, maupun udara. Ya. Itu warga Indonesia yang bekerja melintas batas wilayah Indonesia, maka dia masuk sebagai kategori pekerja migran Indonesia atau yang disebut dengan PMI. Paham, Bu? Ada yang nggak paham? Oke, saya lanjut. PMI ini memiliki regulasi atau undang-undang nomornya nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan atau revisi dari undang-undang yang lama, yaitu nomor 39 tahun 2004 tentang pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri atau yang disingkat dengan PPTKILN. Di dalam undang-undang yang baru ini nomor 18 tahun 2017 memandatkan ada satu badan yang memberikan perlindungan, namanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berarti disingkatnya jadi BP2MI. Tadi apa artinya? Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sudah paham ya? Hari ini memiliki hajat dan bekerja sama dengan teman-teman Forsiwa, Forum Silaturahmi Warga, bekerja sama juga dengan masyarakat yang ada di Jagakarsa dan juga teman-teman Mitra Jaya yang tersebar dari berbagai daerah wilayah yang ada di Jakarta Selatan. Ini yang hadir sudah mewakili seluruh Jakarta Selatan, Bu ya. Baik, selamat datang saya ucapkan. Dan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu mensukseskan kegiatan sosialisasi pekerja migran Indonesia dengan tema dan isu tindak pidana perdagangan orang harus dicegah. TPPO. Apa itu TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Ini memang ada undang-undangnya nomor 21 tahun 2000 berapa? 2007. Ya. Bagaimana TPPO itu adalah suatu kegiatan yang memiliki 3 unsur ketika orang dinyatakan korban TPPO. Unsur pertama adalah unsur perekrutan. Di mana dalam unsur perekrutan ini ada rayuan, ada bujukan, ada iming-iming, ya. Itu semuanya masuk kategori unsur proses, ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur cara. Dengan cara apapun pelaku pada umumnya yang haram menjadi halal pada tujuan atau dengan tujuan yaitu keuntungan semata. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu unsur tujuan. Unsur tujuannya untuk apa? Ya, modusnya penempatan pekerja, tapi modusnya untuk eksploitasi kerja. Ya. Jadi modusnya iming-imingnya untuk bekerja ke luar negeri, tapi sampainya di sana ditempatkan ke dunia hitam.
Ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu, sehingga BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi sosialisasi ini bentuk dari diseminasi informasi agar masyarakat Indonesia dimanapun berada bisa memahami proses dan prosedur pemberangkatan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlakunya tadi berapa? Undang-undangnya nomor 18 tahun 2017. Nah, nanti selepas dari sini kawan-kawan bisa download tuh ya di Google undang-undangnya, dipelajari, paling tidak bisa memahami setelah kegiatan ini. Ya. Di dalam pelaksanaannya BP2MI di beberapa daerah memang menggandeng beberapa ormas sebagai pelaksana. Nah, hari ini yang kita sedang lakukan ini kegiatan kolaborasi antara BP2MI dengan teman-teman Korsiwa, dengan teman-teman Mitra Jaya, dengan teman-teman Serikat Peduli Migran Indonesia. Jadi ini bentuk kolaborasi bersama yang mana substansinya agar informasi-informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bisa tersampaikan. Cukup paham, Bu? Oke. Kemudian yang kedua bahwa hari ini angka pengangguran tentu meningkat pasca pandemi, ya, sehingga minat warga, minat masyarakat untuk melakukan migrasi tidak bisa dibendung. Nah, sementara masih ada kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak, sehingga orang mau berangkat kerja akhirnya menempuh jalan-jalan tikus. Ketika pintu utamanya ditutup, maka akan lahir pintu baru, samping, belakang, atau pintu-pintu lainnya. Nah, ini yang kemarin terjadi. Kebijakan Kepmen 260 tentang pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia ke negara kawasan Timur Tengah ini menjadi persoalan yang hari ini belum selesai. Jadi warga negara Indonesia yang ingin bekerja berangkat dengan statusnya lulusan SD, punya anak, tujuannya membantu suaminya, dia berangkat karena di sini sistemnya melarang karena hanya Timur Tengah yang memungkinkan, maka dengan cara-cara unprocedural dia tempuh. Nah, artinya karena sistem. Namun sesampainya di negara penempatan, ini mereka jadi legal karena mereka diberikan atau diurus ikamahnya, ikamah itu KTP, diurus exit permitnya, diurus izin tinggalnya, diurus visanya oleh pihak user atau pihak majikan. Dan jadi suatu persoalan di negara sendiri mereka statusnya prosedural, di negara penempatan mereka statusnya prosedural. Ini jadi persoalan yang kemarin kita melakukan advokasi kebijakan, kita aksi di Kemenaker, kita aksi di gedung DPR, meminta pemerintah untuk segera mencabut Kepmen 260 karena ini Kepmen 260 lahir sejak 2015. Kepmen ini kemudian dicabut tepatnya kemarin bulan Agustus kalau nggak salah ya, Agustus atau September oleh Bu Menteri setelah kita aksi berhari-hari. Jadi setelah itu kita aksi nggak ada ampun dan nggak ada kata absen, sehingga Menteri mengabulkan permintaan kita untuk mencabut Kepmen. Cuman kan persoalannya bukan hanya sekedar statement di media bahwa Kepmen itu dicabut, perlu ada kebijakan baru yang mengarahkannya seperti apa. Karena Kepmen itu kan sudah tidak relevan dengan undang-undang yang hari ini ada. Maka penting undang-undang yang ada, aturan turunannya itu diperjelas supaya aturan-aturan teknis untuk proses mulai dari pemberangkatan itu meliputi pendidikan, atau proses medical check up, terus kemudian proses uji kompetensi, setelah diuji kompetensi keluarlah uji sertifikasi. Ini semuanya harus dilakukan verifikasi ulang semuanya,
bagaimana lembaga pendidikannya, apakah sesuai dengan kurikulum yang ada, bagaimana kurikulumnya, apakah sesuai dengan standarisasi internasional. Ketika dilatih di sini, maka semestinya kebutuhannya bisa menjawab kebutuhan yang ada di pasar itu sendiri. Dalam hal ini adalah pasar luar negeri. Termasuk juga lembaga sertifikasi profesinya, karena ketika calon pekerja migran Indonesia memiliki sertifikat itu kan sebagai jaminan mutu. Jaminan mutu bahwa calon tersebut memiliki kompetensi yang semestinya. Namun pada prakteknya hari ini sertifikasinya juga aspal, asli tapi palsu. Nah, ini menjadi PR kita semua, bagaimana mendorong negara mesti hadir. Kalau berbicara negara ini kan meliputi banyak ya, ada legislatif dan ada eksekutif. Nah, hari ini yang berjuang tak lihat sendiri itu BP2N. BP2N kerja-kerja sidak di lapangan, tangkap tangan dan sebagainya, namun tidak ada dukungan dari instansi yang lain juga sangat lemah. Di satu sisi BP2M ini juga perannya kurang maksimal karena tidak diberikan peran yang maksimal. Nah, karena tidak diberikan peran yang maksimal, mestinya sebuah badan itu memiliki fungsi yang maksimal di dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Ini di Direktorat Nakernya sendiri juga ada yang ngurusi pekerja migran. Ya, jadi pekerja migran ini menjadi isu lintas sektoral. Ya, semuanya ada 9 kementerian lebih Bu ya yang mengurusi pekerja migran. Ini artinya menjadi isu yang sangat seksi dan perlu dibahas ke depan. Siapapun pemerintahnya, siapapun legislatifnya perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan yang komprehensif itu seperti apa? Perlindungan dimulai dari perlindungan pra pemberangkatan, terus kemudian perlindungan masa penempatan dan perlindungan setelah penempatan. Nah, perlindungan juga ada 3 jenisnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 tadi. Pertama adalah perlindungan hukum. Bagaimana ketika warga negara Indonesia di sana mengalami masalah, negara hadir memberikan bantuan. Yang kedua adalah perlindungan ekonomi. Bagaimana kemudian orang bekerja di sana itu tidak terus-menerus kontinu, karena berangkat ke sana itu meninggalkan anak dan suami, bagi ibu, bagi bapak meninggalkan istri dan anak. Ini dengan jarak yang jauh akan menimbulkan kos atau sosial kos yang tinggi. Saya pernah melakukan beberapa riset di basis pekerja migran di Jawa Barat, Indramayu. Angka perceraian rata-rata didominasi oleh pekerja migran. Itu per bulan nyampe 500 yang mengajukan perceraian. Artinya ada sosial cost yang cukup tinggi. Kemudian saya juga pernah melakukan riset kecil bagaimana kemudian suami-suami yang ditinggal jajan keluar itu juga banyak. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologi. Ini menjadi persoalan bagaimana kemudian perlindungan ekonomi tadi negara mesti hadir. Dengan apa bentuknya? Dengan gencar memberikan pelatihan dan edukasi kaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk pekerja migran dan anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan sosial. Orang bekerja nggak selamanya selamat, ya toh? Ada kalanya jatuh kecelakaan, maka jaminan sosial ini menjadi aspek perlindungan yang penting bagi pekerja migran Indonesia. Ini sangat penting sekali. Nah, hari ini jaminan sosial pekerja migran Indonesia itu dikelola oleh BPJS TK. BPJS TK, tenaga kerja. Kalau dulu yang kelola swasta, ada proteksi dulu tunggal. Sebelum proteksi itu banyak sekali, ada macam-macam sekali asuransi dari pihak swasta. Nah, ini niat-niat untuk melakukan perubahan dari sisi regulasi sebetulnya ada. Tinggal bagaimana kebijakan yang ada diimplementasikan. Yang kedua, diawasi. Ya, kebijakan sebagus apapun kalau tidak diawasi juga percuma.
Yang kedua, yang ketiga, bahwa kebijakan itu perlu dan penting melibatkan peran serta masyarakat. Ini peran sertanya ibu-ibu, bapak-bapak dari Mitra Jaya, peran serta dari Korsiwa, peran serta dari Serikat Buruh itu sendiri, bagaimana kemudian mengawal kebijakan itu supaya berjalan semestinya. Paham, Bu? Ya kalau nggak dilibatkan, bagaimana mereka mau tahu persoalan sosialnya? Karena yang tahu persoalan sosialnya itu ya kita warga. Misalkan ada banyak kes-kes di warga itu orang baru lahir dan masih menyusui tapi dia berangkat. Nah, kok bisa medikalnya lolos? Kan itu artinya ada bagaimana persoalan itu bisa terjawab. Nah, yang tahu warga yang memang berada di kelas grassroots. Mungkin yang hadir di sini adalah rekan-rekan juang yang berada di daerah kota. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, saya yakin bahwa di antara rekan juang ini pasti memiliki keluarga atau anggota atau saudara yang bekerja di luar negeri. Ada? Ada. Alhamdulillah. Artinya sosialisasi ini tepat sasaran. Kenapa? Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 190 tentang pelindungan pekerja migran dan keluarga. Itu konvensi ILO. Maka kemarin Desember tanggal 18 hampir di seluruh belahan dunia itu merayakan hari peringatan pekerja migran Indonesia. Kok bisa merayakan? Karena di tanggal 18 itu ditandatangani konvensi tersebut. Bagaimana kemudian seluruh negara-negara yang meratifikasi wajib memberikan perlindungan. Nah, cuman kan problemnya hari ini negara penempatan di Timur Tengah belum meratifikasi itu, sedangkan negara pengirimnya sudah meratifikasi. Ini menjadi persoalan. Bagaimana kemudian negara Indonesia wajib hukumnya melakukan kegiatan-kegiatan lobby, kegiatan-kegiatan politik will kepada negara-negara penempatan. Dengan apa caranya? Ya dengan mendorong kebijakan yang lahir yang bisa melindungi. Cuman persoalannya juga ada lagi. Hari ini pemerintah kita mau mendorong negara lain untuk melindungi, namun di dalam negerinya sendiri pemerintah Indonesia belum mempunyai undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Ada belum? Belum. Nggak ada kan? Maka gaji PRT di dalam negeri sendiri nggak jelas. Ada yang 1.300.000, ada yang 1.500.000. Ini kan menjadi persoalan sosial yang segera harus dibenahi. Di dalam negeri sendiri mestinya ada regulasi itu. Kok bisa? Harus, supaya bisa mendorong negara-negara penempatan bahwa ini loh kita melindungi pekerja rumah tangga, ini loh kita memanusiakan manusia, ini loh yang harus kalian lakukan. Kan sepertinya begitu. Maka penting ke depan, siapapun pemimpinnya, siapapun yang duduk di sana, penting untuk merumuskan undang-undang PRT lokal. Bagaimana kemudian itu bisa masuk dalam prolegnas, program legislatif nasional. Sehingga mudah pemerintah kita mendorong negara lain untuk memberikan perlindungan terhadap PRT kita. Kan ironis kalau kita dorong, lindungi PRT gue dong. Nanti negara sana jawab, lu aja kagak lindungi PRT lu. Kan gak enak. Jadi ini sebagai barometer tolak ukur cerminan diri bagaimana kemudian negara kita mengakui hak-hak pekerja rumah tangga. Setuju? Setuju. Alhamdulillah, mungkin kita akan perbanyak diskusi, dialog supaya aktif, karena di samping saya sudah hadir dan sudah awal malah lebih duluan beliau daripada saya. Beliau adalah Ibu Diah Rezekiningrum MM selaku Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah dari BP2MI. Nah, ini mumpung ada beliau, mungkin nanti beliau juga bisa memaparkan panjang dan lebarnya. Setelah beliau selesai, mungkin kita nanti hidupkan dengan dialog supaya aktif. Setuju Bu ya? Oke, silakan kalau untuk tepuk tangan.
Terima kasih. Sese Anyong Haseo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Salim yang kami hormati, juga tentu saja Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini di hari libur dan minggu. Surprise dan perlu applause untuk Bapak Ibu sendiri nih ya. Terima kasih. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini pastinya berharap dan punya ekspektasi yang bisa bertemu dengan Pak Benny Ramdhani sendiri ya. Karena ini di Jakarta ya, beliau kan tinggal di Jakarta. Namun demikian, karena beliau sedang ada acara kemarin di Denpasar dan baru mendarat mungkin pagi tadi, jadi rasanya juga kekuatan tenaganya tidak cukup untuk menemui ibu bapak pada hari ini. Tapi saya yakin pada hari-hari menjelang nanti akhir sebelum awal tahun baru ya, beliau tentu akan bertemu kembali dengan bapak ibu sekalian. Karena saya yakin mungkin tidak asing bagi bapak ibu sekalian tentang Pak Benny Ramdhani ya, baik lewat media ataupun sudah ada yang bertemu langsung dengan beliau. Maka tentunya menjadi suatu kebahagiaan bagi bapak ibu bisa bertemu dengan beliau. Nah, sayangnya hari ini saya menggantikan beliau ya, karena sesuatu hal, dan saya yakin mungkin bapak ibu belum pernah bertemu saya, ataupun kalau pernah bertemu mungkin di antara bapak ibu yang sering menyaksikan atau bergabung di webinar series